Sahabat friend musim makna, selamat bertemu kembali. Semoga sahabat friend musim makna selalu damai sejahtera, sehat dan bahagia. Dalam kehidupan sehari-hari, sebuah lembaga kerap kali ada kekosongan pimpinan. Mungkin karena pindah, atau seseorang diangkat menjadi pimpinan baru karena prestasi, karena senioritas, sehingga dia layak menduduki jabatan. Nah, istilah inilah yang perlu kita kupas bersama. Jabatan dipandang sebagai kursi yang layak untuk diduduki. Dalam ajaran Jawa kuno ada yang mengatakan kalau jabatan itu diduduki akan ada bahaya seseorang menjadi adigang, adigung, adiguno. Yang artinya seseorang bisa semena-mena kepada bawahan, memandang sebelah mata dengan bawahan, atau dengan adiguno dengan kepandaiannya tidak mengayomi, justru mengakali orang yang mempunyai pendidikan di bawahnya. Dan yang kedua, bahayanya lagi adalah bawahan itu hormat kepada pimpinan karena ketakutan. Ada semboyan lagi, bawahan menurut kepada pimpinan dalam rangka asal bapak senang, bukan karena mengejar prestasi. Dipastikan pasti akan ada kemunduran di dalam kantor itu. Jabatan yang kedua dihayati adalah memangku jabatan. Inilah istilah yang saya harapkan semoga dipakai pada waktu seseorang mendapatkan atau memegang pimpinan yang baru. Menduduki jabatan atau memangku jabatan bukankah sama? Tidak. Istilah tersebut sekali lagi akan membawa visi misi yang berbeda. Tadi sudah saya utarakan tentang bahayanya menduduki jabatan. Sekarang begitu indah kalau seseorang jabatan itu dipangku. Kita bayangkan kalau kita memangku itu dalam rangka kenyamanan yang dipangku. Yang dipangku merasa damai, merasa nyaman, tidak ada bahaya karena yang memangku itu mengutamakan supaya lingkungan sekitarnya adalah harmoni. Namun tentu saja sahabat friend, hal ini tidaklah mudah. Di dalam pewayangan ada cerita yang sangat bagus, yaitu Hastabrata. Pewayangan ini dalam lakon Wahyu Mahkuto Romo. Begawan Kesawasidi memberi wejangan kepada Arjuna. Hastabrata itu adalah 8 unsur alam yang harus menjadi pedoman seorang menjadi pimpinan atau raja. Hastabrata itu apa saja? Yang pertama adalah bumi. Bumi, tanah itu kerap kali dalam kehidupan sehari-hari diinjak-injak. Tetapi betapa mulianya si bumi, betapa mulianya si tanah. Semua biji yang ada di dalamnya diolah. Dalam proses waktu bisa tumbuh tinggi, akhirnya berbuah dan menghidupi sekitarnya. Itu yang harus juga dipunyai oleh seorang pemimpin. Pemimpin harus mempunyai unsur yang kedua, yaitu air. Air dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak keutamaan. Bisa sebagai lambang mensucikan, sebagai lambang kehidupan. Air mengalir
jaraknya satu dengan yang lain, permukaannya tidaklah jauh. Kalau ada yang lebih bawah, air itu akan mengaliri supaya rata. Raja atau pimpinan diharapkan berbuat adil kepada rakyatnya. Unsur yang ketiga adalah angin. Angin, semua lorong-lorong sampai kepada lubang yang kecil-kecil bisa disusupi oleh angin. Nah, raja, pimpin juga diharapkan mampu untuk hadir sampai ke relung-relung hati dari rakyatnya, dari bawahannya, sampai kepada rakyat yang bawahan paling rendah sekalipun. Istilah sekarang ada istilah yang sangat terkenal, yaitu berani belusukan, ya. Yang ketiga adalah api. Yang keempat adalah api. Api sifatnya membakar. Sebagai pimpinan dia tidak pandang bulu. Kalau ada yang melanggar peraturan, dia tidak tebang pilih untuk bertindak. Dan api juga mempunyai unsur energi. Seorang raja harus mampu memberikan energi kepada bawahannya, kepada rakyatnya. Unsur selanjutnya adalah matahari. Matahari adalah sumber kehidupan. Bayangkan kalau bumi ini tanpa matahari. Kadang ada yang mengatakan auranya akan kacau. Matahari memberi tanpa mengharap kembali. Seorang raja harus mengayomi kepada rakyatnya, atau seorang pimpinan harus mengayomi bawahannya. Jangan dibalik, rakyatnya atau bawahannya mengayomi dengan memberikan upeti. Ini pasti akan kacau. Unsur selanjutnya adalah bulan. Siapa yang tidak terpesona dengan nama bulan? Namanya saja sudah menimbulkan rasa damai. Sinarnya menimbulkan rasa nyaman. Di dalam kegelapan, pimpinan harus memberikan pengharapan kenyamanan kepada rakyat atau bawahannya. Unsur selanjutnya adalah bintang. Bintang pada zaman dahulu menjadi kompas, petunjuk. Ini arahnya kemana, yang sangat membantu para nelayan pada waktu mau mencari ikan atau pulang mencari ikan. Harus ke arah kemana, perahu harus didayung. Raja harus menjadi kompas bagi rakyat atau bawahannya. Dan yang terakhir adalah raja mempunyai sifat seperti angkasa yang menampung kepada seluruh rakyatnya, apapun bentuknya, seluas cakrawala. Terima kasih, sahabat friend Musim Makna. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas komen-komennya, subscribe-nya. Bagi yang belum, silahkan subscribe, like, share, komen, supaya refleksi selanjutnya memberikan inspirasi yang berguna bagi banyak orang. Saya ada karena Anda. Terima kasih, sampai jumpa.